Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 7? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan materi kita tentang akhlak terpuji. Nah, untuk lebih lengkapnya simaklah video berikut ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang taubat dan taat. Baiklah, kita langsung ke pengertian tobat. Nah, tobat yang pertama yaitu pengertian tobat. Kata tobat berasal dari kata taba yatubu taubatan yang berarti kembali, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Sedangkan makna tobat secara syariat adalah meninggalkan perbuatan dosa karena kejelekannya dan menyesali atas kesalahannya serta bertekad untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Itu adalah pengertian tobat. Seterusnya yaitu dalil yang menguatkan kita untuk bertobat. Bertobat kepada Allah termasuk perkara yang diwajibkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, itu adalah dalil yang menguatkan kita untuk dianjurkan bertobat. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku tobat kepada Allah. Bagaimana perilaku tobat kita kepada Allah? Yang pertama, memperbanyak membaca istighfar dan menemui orang yang pernah dijahati atau disakiti untuk meminta maaf. Misalkan kita pernah menyakiti perasaan, pernah menyakiti seseorang, kita temui orang tersebut, kemudian kita meminta maaf kepada orang tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, setelah kita menemuinya, kita menyesali perbuatan tersebut, kemudian menanamkan yang sekuat-kuatnya di dalam diri kita untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Yang ketiga, menjauhi segala perbuatan maksiat dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Perbanyaklah aktivitas kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan amal soleh dan menjauhi sekuat tenaga perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang kemaksiatan. Yang keempat yaitu selalu menyiapkan diri untuk mati atau menyesali atas dosa dan selalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ingat bahwa kehidupan ini tidak akan lama. Ibarat orang berjalan pasti akan ada ujungnya. Jadi kehidupan itu sementara. Jadi dengan sementara itu maka
perbekalah kehidupan ini dengan amal-amal kebaikan, agar nantinya setelah kita meninggal, kita tidak menyesal atas perbuatan-perbuatan kita selama di dunia. Yang selanjutnya itu bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan amal soleh. Apapun perbuatan amal kebaikan kita, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak positif bertobat. Apa sih dampak positifnya? Di sini dibagi menjadi dua. Dampak positif bagi pelakunya dan dampak positif bagi orang lain termasuk keluarga. Nah, dampak positif bagi pelakunya, yang pertama memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Nah, orang yang bertobat, yang membersihkan diri dari segala bentuk dosa, maka ia akan mendapatkan gairah hidup yang baru, mendapat rahmat, mendapat keberkahan dalam hidupnya. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar. Nah, dia bisa keluar dari kesesatan dan menuju jalan kebenaran. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi seperti dahulu sebelum bertobat. Nah, masyarakat pun sudah mulai bersimpati kepadanya karena orang tersebut telah bertobat dan menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, itu adalah dampak positif bertobat bagi pelakunya sendiri. Dan bagaimana dampak positif bagi orang lain dan keluarga? Yang pertama yaitu lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga. Sedikit demi sedikit nama keluarga kembali dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Nah, keluarga sudah tidak cemas, masyarakat pun sudah percaya kepada orang yang bertobat tersebut. Yang selanjutnya yaitu perilaku membiasakan diri bertobat. Bagaimana perilakunya? Yang pertama yaitu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Nah, sekecil apapun, meskipun hanya misalkan tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, segeralah meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, berusaha keras sekuat tenaga untuk menutup perbuatan-perbuatan dosanya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nantinya kita dapat dipercaya di masyarakat dan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Nah, apabila dia melihat orang lain berbuat dosa, dia merasa risih, merasa tidak senang dan segera untuk menasihati orang tersebut. Nah, itu adalah pengertian tentang tobat. Yang kedua yaitu taat. Nah, apa itu pengertian taat? Secara bahasa, taat artinya patuh. Sedangkan secara istilah, taat berarti selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya. Perilaku taat juga bisa diartikan menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, hukum Allah, dan selalu taat melaksanakan perintahnya. Hal ini akan membuat kita semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
kita juga seorang muslim diwajibkan taat dan bertanggung jawab kepada ibu dan ayah, pemerintah, guru, atau pemimpin. Perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahzaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Nah, itu adalah dalil tentang perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ia akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sikap tersebut muncul karena ia mengimani bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Iman kepada hari akhir akan membuat seseorang berpikir tentang akibat segala perbuatannya yang dilakukan di dunia ini. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa sih dampak positifnya? Yang pertama yaitu merasa senang karena adanya harapan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjaga rutinitas dalam berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, itu adalah dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang pertama yaitu melatih diri untuk beramal baik di saat dilihat orang lain maupun tidak dilihat orang lain. Misalkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, tidak suka memuji perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena hal itu dapat mendorong pelakunya berbuat riya. Yang ketiga, melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatannya banyak dipuji oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu tidak kecewa apabila perbuatannya banyak diremehkan orang lain. Yang kelima, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Meskipun larangan Allah itu susah untuk dijauhi, tetapi dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita akan menjauhi segala larangan Allah dan terus meningkatkan keimanan kita dengan cara menjalankan perintah Allah tersebut. Dan yang keenam, meneladani sikap-sikap terpuji Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa menjadi insan, menjadi makhluk yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul-Nya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.